Selamat pagi Sobat Matematika semua, bertemu kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Di video kali ini kita akan membahas materi limit trigonometri yang dipelajari di kelas 12 peminatan. Materi ini merupakan materi lanjutan untuk limit aljabar yang kalian pelajari di kelas 11 wajib. Karena ini adalah materi limit, maka semua sifat-sifat dan teorema-teorema yang berlaku di limit aljabar berlaku juga untuk limit trigonometri. Kalau di limit aljabar kita bisa menggunakan turunan untuk menyelesaikan limitnya, maka di sini juga kita bisa menggunakan turunan atau sering kita sebut sebagai dalil L'Hopital untuk menyelesaikan limit trigonometri. Jadi, di sini kita akan mulai pembahasan tentang konsep dasar limit trigonometri, kemudian materi-materi prasyaratnya, dan pembahasan soal-soal supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal limit trigonometri. Semoga video ini bisa membantu kalian semua dalam belajar. Baiklah teman-teman, kita mulai untuk limit fungsi aljabar ya. Sebelum kita masuk ke limit trigonometri, saya mau ingatkan dulu kita mengenai limit fungsi aljabar. Apabila ada suatu limit, saya buat dulu di sini. X menuju suatu konstanta C dari fx per gx, maka untuk menyelesaikan ini adalah substitusikan X sama dengan C ke fungsinya, maka hasilnya nanti adalah fc per gc ya. Jadi untuk mengerjakan limit fungsi aljabar, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah mensubstitusikan X menuju berapa dia, apakah menuju 1, menuju 0, dan lain-lain ke fungsinya. Kemungkinan nanti di sini, kemungkinan pertamanya ada fc per gc itu bisa saja suatu bilangan ya, per bilangan. Oke. Kemudian yang kedua, bilangan per 0. Di mana bilangan ini kita buat saja di sini ya. Bilangan itu kecuali 0. Itu maksudnya. Maksudnya di sini kenapa 0 itu kan suatu bilangan juga. Memang 0 itu adalah suatu bilangan, cuman untuk kali ini kita buat saja kecuali 0 ya, karena 0 itu adalah ada perlakuan khusus untuk 0. Kalau dia bilangan per 0, maka ini nanti hasil limitnya adalah tak terhingga. Kemudian yang ketiga, apabila nanti dia 0 per suatu bilangan, maka hasilnya adalah 0. Kemudian yang keempat, apabila dia bentuk 0 per 0, berarti ini adalah bentuk tak tentu. Untuk bentuk tak tentu, cara menyelesaikannya bisa dengan memfaktorkan, kemudian bisa dengan mengalihkan akar sekawan, kemudian yang ketiga bisa juga dengan turunan. Inilah yang kita sebut dengan dalil L'Hopital. Di mana sesuai dengan rumus turunan, maka limit X menuju suatu konstanta C dari fx per gx, apabila setelah kita substitusikan C-nya ke fungsi menghasilkan 0 per 0 atau bentuk tak tentu yang lain. Misalkan bentuk tak tentu yang lain adalah tak hingga kurang tak hingga tambah tak hingga, dan lain sebagainya. Maka cara menyelesaikannya bisa dengan turunan, yaitu limit X menuju suatu konstanta dari f aksen X per G aksen X. Setelah kita turunkan turunan pertama atas dan turunan pertama yang penyebut, kita substitusikan lagi C-nya ke dalam. Apabila masih 0 per 0, bisa lagi kita lanjutkan dia ke sampai turunan berikutnya, F aksen 2X per G aksen 2X ya. Jadi sampai dia tidak 0 per 0, itulah dia dengan dalil L'Hopital ini. Dan semua ini berlaku juga untuk limit trigonometri. Coba kita lihat konsep dasar untuk limit trigonometri. Yang pertama nanti, apabila ada limit X menuju 0 dari X per sinus X, ini nanti sama saja dengan limit X menuju 0 dari sinus X per X sama dengan 1, itu ya. Kemudian yang kedua, limit X menuju 0 dari X per tangen X sama dengan limit X menuju 0 dari tangen X per X, hasilnya juga sama dengan 1. Inilah dia, hanya dua rumus untuk konsep dasar dari limit trigonometri. Dari sini nanti ada penjabaran, yaitu limit X menuju 0 dari AX per sin BX, itu nanti sama saja dengan limit X menuju 0 dari sin AX per
BX, hasilnya nanti adalah A per B. Kemudian yang keempat, limit X menuju 0 dari AX per tangen BX sama dia dengan limit X menuju 0 dari tangen AX per BX, hasilnya adalah A per B. Kemudian yang berikutnya, limit X menuju 0 dari sin AX per tangen BX, itu nanti sama saja dengan limit X menuju 0 dari tangen AX per sin BX, hasilnya adalah A per B. Perluasan dari rumus-rumus ini bisa saja dibuat limit X menuju 0 dari AX tambah sin BX per tan BX misalnya. Kalau sudah seperti ini, atau tan CX. Kalau sudah seperti ini, berarti tinggal kita ambil koefisien-koefisien dari X-nya, yaitu A tambah B per C. Ini dia, itu penjabarannya. Nah, teman-teman semua, di sini bisa kita lihat untuk konsep dasarnya hanya ada sinus dan tangen. Kosinus, kenapa dia tidak ada? Karena kosinus 0 itu kan 1, jadi tidak membentuk bentuk tak tentu 0 per 0 tadi. Dan apabila ada kosinus di dalam limit trigonometri ini, kalian harus arahkan ke rumus-rumus trigonometri yang sudah kita pelajari di kelas 10 maupun di kelas 11. Di sini kita buat, tadi kan sudah saya bilang, untuk rumus-rumus kalau ada kosinusnya kita arahkan ke rumus-rumus trigonometri yang sudah kita pelajari di kelas 10 dan kelas 11, yaitu mulai dari rumus identitas. Rumus identitas yang kita pelajari, yang pertama nanti adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, hasilnya adalah 1. Kemudian 1 tambah tangen kuadrat X, hasilnya adalah sekant kuadrat X. Kemudian 1 tambah kotangen kuadrat X, hasilnya adalah kosekant kuadrat X. Kalau untuk di limit trigonometri ini, yang paling sering nanti kita gunakan itu adalah yang ini, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, apabila kalian menemukan bentuk soal 1 dikurang cos kuadrat X, kalian harus arahkan dia ke sin kuadrat X. Kemudian kalian juga harus ingat rumus-rumus selain rumus identitas, yaitu rumus sudut rangkap. Kalau dia rangkap sin, maka rumusnya adalah 2 sin X cos X. Kemudian rangkap cos ada 2 rumusnya, ada 3 rumusnya, maaf. Yang pertama adalah cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Kemudian yang kedua 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Dan yang ketiga 2 cos kuadrat X dikurangi 1. Biasanya yang paling sering nanti kita gunakan adalah yang ini. Jadi kalau kalian nanti menemukan 1 kurang cos 2X, kalian harus ubah dia ke 2 sin kuadrat X. Atau bisa juga ini nanti kita perluas, kalau dia 1 kurang kosinus AX, itu nanti sama saja dengan 2 sin kuadrat A per 2X. Jadi kalau di sini 1 kurang cos 6X, berarti di sini jadi 2 sin kuadrat 3X. Kalau 1 kurang cos X sama dengan 2 sin kuadrat setengah X. Ya, ini yang paling sering kita gunakan nantinya. Kemudian untuk mengingatkan kembali, ada 1 rumus lagi untuk sudut rangkap, yaitu tangen 2X. Itu nanti sama dia dengan 2 tangen X per 1 kurang tangen kuadrat X. Dan rumus-rumus yang lain lagi yang kita akan temukan di limit-limit trigonometri adalah jumlah ataupun selisih fungsi trigonometri. Sinus X ditambah sinus Y, ini nanti kita rubah dia menjadi 2 sin cos. Kemudian kalau dia sin X dikurang sin Y, hasilnya adalah 2 cos sin. Kosinus X ditambah kosinus Y, itu nanti kita rubah menjadi 2 cos cos. Kemudian cos X dikurang cos Y, hasilnya adalah minus 2 sin dan sin. Dimana di sini nanti adalah X tambah Y per 2, ini sama semua, dan di sini nanti
X kurang Y per 2 sama semua. Yang paling sering kita temukan nanti di limit trigonometri adalah yang ini. Sehingga kalau kita nanti menemukan kosinus X dikurang kosinus Y, kita harus arahkan dia ke 2 sin X tambah Y per 2 dan sin X kurang Y per 2 ya. Sebenarnya masih ada materi-materi prasyarat yang lain, misalnya kayak rumus perbandingan, kalau dia sin 90 kurang X bisa kita rubah menjadi kosinus X dan lain-lain. Itu nanti ketika kita ketemukan nanti soal limit trigonometri seperti itu baru kita buat. Nah, adik-adik semua, supaya kita lebih paham mengenai limit trigonometri, kita lihat contoh-contoh soal ini. Limit X menuju 0 dari sin 2X per sinus 6X. Ingat tadi konsep dasarnya limit X menuju 0 dari sin AX per sin BX, itu nanti hasilnya adalah A per B. Jadi tinggal langsung kita ambil koefisiennya, sehingga hasilnya adalah 2/6 atau sama dengan 1/3. Kemudian yang ini tinggal kita ambil koefisien-koefisiennya. Kenapa? Karena ini adalah sinus dan tangen, tidak ada kosinusnya, sehingga bisa kita ambil ini, yaitu 7 tambah 3 dikurangi 5 per 9 kurang 3 kurang 1. Dan ini nanti jawabannya ini 10 kurang 5, 5 per 9 dikurangi 4, 5. Berarti hasilnya adalah 1. Sebenarnya ini sesuai konsep dasarnya, bisa kita buat ini dikalikan dengan 1/X per 1/X. Itu sebenarnya untuk konsep dasarnya ya, sehingga nanti bisa kita buat limit X menuju 0 sin 7X dikali 1/X, jadi sin 7X per X ditambah tangen 3X per X dikurang sinus 5X per X per tangen 9X per X. Itu dari mana? Dari sini ya. Kalikan semuanya dengan 1/X dikurang tangen 3X per X dikurang sin X per X. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah masuk dia ke konsep dasarnya, yaitu sin AX per BX, tangen AX per BX. Berarti tinggal kita ambil koefisiennya 7/1 tambah 3/1 dikurang 5/1 per 9/1 kurang 3/1 kurang 1. Sehingga ini kan sama saja dengan yang ini. Makanya tadi saya bilang kalau dia masih sinus dan tangen, tinggal kita ambil koefisiennya saja. Untuk soal yang lain kita lihat ini limit X menuju 0 dari 2X kuadrat ditambah X per sinus X. Nah, kalau soal seperti ini arahkan ke konsep dasarnya, yaitu limit X menuju 0 dari ada X kuadrat, keluarkan X-nya, berarti jadi 2X ditambah 1 per sinus X. Nah, ini kita jabarkan kembali. Limit X menuju 0 dari X per sinus X dikalikan dengan 2X tambah 1. Ya, bisa kita buat seperti ini ya. Dari sini, ini sudah konsep dasar, yaitu hasilnya 1 dikalikan ini, masukkan X sama dengan 0 ke fungsi 2X tambah 1, sehingga 2 kali 0 ditambah 1 sama dia dengan 2 kali 0, 0 ditambah 1, 1 kali 1, 1. Kemudian yang soal nomor 4, sin 4X tambah sin 2X per 3X cos X. Nah, di sini sudah ketemu nih kosinus. Karena dia masih dalam kali 3X cos X, coba kita masukkan nih kosinus X-nya, atau X sama dengan 0 ke cos X. Maka kita peroleh kosinus 0 sama dengan 1. Karena kosinus 0 sama dengan 1 dan 3X dikali 1 hasilnya tetap 3X. Maka kalau kita temukan seperti ini, kita anggap saja dia tidak ada, atau sama karena sama dengan 1 tadi, sehingga tinggal nanti di sini adalah sin 4X tambah sin 2X per 3X. Ini sudah masuk ke konsep dasarnya, yaitu limit X menuju 0 tadi dari sin 4X per 3X ditambahkan sin 2X per 3X. Kalau sudah seperti ini kan tinggal kita ambil koefisien-koefisiennya, yaitu 4/3 ditambah 2/3. 4 tambah 2, 6/3,
hasilnya adalah 2. Nah, ini tadi sudah sama seperti soal-soal yang sebelumnya, hanya ada sin dan tangan. Kalau sudah seperti ini, karena dia kebetulan pangkatnya tidak ada, yaitu berpangkat 1 saja semua, tinggal kita ambil koefisiennya. Koefisiennya di sini kan, kalau tidak ditulis berarti 1, ditambah yang ini 2 per 3 dikurangi 4. Tinggal kita jumlahkan 3 per minus 1, yaitu minus 3. Nah, itu saja ya. Kemudian untuk soal nomor 4, 4 sin kuadrat 2x per x tan 2x, limit ya, x menuju 0. Ini bisa saja kita buat, kita pisah saja dulu. Sin 2x dikali sin 2x, x tangan 2x itu kan sama saja dengan tangan 2x ya. Oke, ini sudah masuk ke konsep dasarnya, sehingga tinggal kita ambil koefisiennya. Ini jadi 2 per 1 dikali ini 2 per 2. 2 per 2 1, kemudian 2 dibagi 1, 2 dikali 4 sama dengan 8. Atau kalian bisa juga langsung ambil dari sininya, yaitu 4 dikali 2 pangkat 2, karena ini berpangkat 2 ya, per koefisiennya 1 dikali 2. Ini 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 8. Nah, mau yang manapun kalian buat sama saja, yang penting tidak menyalahi aturan ya. Kita lihat contoh soal nomor 7. Jika limit x menuju 0 sama dengan x pangkat 3 per tan x kurang sin x sama dengan a kurang 2, maka nilai dari a tambah 2 adalah. Oke, coba kita jabarkan ya. Limit x menuju 0 dari x pangkat 3 per tan x kurang sin x. Ingat, kenapa harus kita jabarkan? Ini kan pangkat 3. Sedangkan di sini dia pangkat 1 semua. Sehingga harus kita jabarkan supaya dia nanti tetap dalam pangkat 3 atau pangkat 2 atau ya paling tidak sama pangkat di atas dengan pangkat di bawah. Maka dari sini tan x itu adalah sin x per cos x dikurang sin x. Ini hasilnya tadi adalah a kurang 2. Limit x menuju 0 dari x pangkat 3 per, ini samakan penyebutnya, sin x per cos x dikurang, ini kalikan saja, tinggal sin x cos x per cos x. Karena sudah sama penyebutnya di bawah, ingat rumus kalau ada suatu bilangan a per b per c, ini bisa kita buat menjadi a dikali c per b. Jadi ini kalikan ke atas. Sehingga kita temukan nanti di sini x menuju 0 dari x pangkat 3, kalikan ini ke atas jadi x pangkat 3 cos x per, lihat ada sin, keluarkan sin x, tinggal sin x dikali berapa biar hasilnya sin s, berarti kali 1 kurang cos x. Kenapa? Sin x kali cos x adalah yang ini. Sama dia dengan limit x menuju 0 dari x pangkat 3 cos x per sinus x dikalikan. Ingat tadi kalau dia 1 dikurang cosinus ax itu nanti sama saja dengan 2 sin kuadrat a per 2x. Nah, inilah yang kita gunakan ya ke yang di bawah tadi. Maka di sini 1 kurang cos x, karena di sini a-nya adalah 1, maka kita rubah ini menjadi 2 sin kuadrat 1 per 2 x. Nah, sudah sama, ini pangkat 2, pangkat 1 jadi 3 ya kalau kita jumlah, sama dengan pangkat 3 di atas. Sama dia dengan limit x menuju 0 dari x pangkat 3 itu bisa kita rubah menjadi x dikali x per, yang di bawah jadi sin x kali 2 sin setengah x dikali sin setengah x. Ya, bisa di sini. Kosinusnya kenapa kita hilangkan? Karena ini tadi, kalau kita substitusikan x-nya ke dalam sini, maka hasilnya adalah kosinus 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan apabila dikali 1 ya tetap bilangan itu sendiri. Jadi ini kita hilangkan. Maka kita peroleh nanti dari sini x per sinus x adalah 1. Ini 1 per ini jadi sama dengan 1 per 2 kali setengah. Dikalikan yang ini 1 per setengah. Ini adalah 1 dikali 1, 1 per setengah, hasilnya adalah 2.
Karena nilai limitnya sama dengan 2, sehingga kita peroleh A kurang 2 sama dengan 2, maka A sama dengan 4. Oke, karena A-nya 4, tapi di sini yang kita tanya adalah A ditambahkan dengan 2, sehingga kita peroleh 4 tambah 2 sama dengan 6. Kita lihat soal nomor 8. Limit X menuju 1 dari tan X kurang 1 kali sin 1 kurang akar X per X kuadrat dikurang 2X tambah 1. Ini pun sama saja, kita harus usahakan ke X kurang 1. Berarti X menuju 1 dari tangen X kurang 1 sinus 1 kurang akar X per X kuadrat dikurang 2X tambah 1, itu kan sama saja dengan X kurang 1 dikali X kurang 1 kalau kita faktorkan ya. Nah, di sini ini kan sudah sama dengan 1. Jadi tinggal yang ini nih. Sehingga limit X menuju 1 dari sin 1 kurang akar X. Kalau ini kita faktorkan, bisa kita peroleh akar X kurang 1 akar X ditambah 1. Dari mana itu Bang? Nah, dari sini nih. Ini dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Hasilnya adalah A kurang B, A tambah B. Jadi X ini kan sama saja dia dengan akar X dikuadratkan 1 pangkat 2. Jadi bisa kita arahkan ke bentuk ini, sehingga kita peroleh nanti yaitu akar X kurang 1 akar X ditambah 1. Kenapa harus ke sana? Karena kita harus temukan supaya dia dalam bentuk 1 kurang akar X. Sedangkan di sini kan akar X kurang 1, berarti keluarkan negatifnya. Kita peroleh X menuju 1 dari sin 1 dikurang akar X per yang ini nanti jadi minus 1 kurang akar X ditambah 1. Ini kan sudah tinggal 1. Berarti hasilnya nanti adalah 1 di atas per minus yang ini tinggal kita substitusikan X sama dengan 1-nya. Berarti akar 1 tambah 1. Akar 1 ditambah 1 1. Berarti kita peroleh hasilnya minus 1 per 2. Biar lebih paham lagi, kita lanjut saja ke soal-soal yang ini. Limit X menuju 2 dari X kuadrat dikurang 4X tambah 4 per 1 kurang cos kuadrat X kurang 2. Nah, ini juga kan 0 per 0 nih. X kurang 2, kita masukkan kemari X-nya 2, 4 kurang 8 tambah 4, 0. Kemudian di sini 2 kurang 2, 0, berarti cos 0, 1 kurang 1, 0. Berarti dia 0 per 0. Sehingga kita harus arahkan dia, karena ini limit trigonometri, arahkan dia ke sin, karena ada cos. Maka limit X menuju 2 atau mendekati 2 dari, kita faktorkan yang di atas, itu kan sama saja dengan X kurang 2 dikali X kurang 2. Atau bisa kita buat X kurang 2 pangkat 2. 1 dikurang cos kuadrat, itu kita arahkan dari rumus identitas tadi, bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Sehingga kalau kita buat 1 kurang cos kuadrat X, hasilnya adalah sin kuadrat X. Nah, ini yang kita gunakan. Karena di sini 1 kurang cos kuadrat, maka itu hasilnya adalah sin kuadrat X kurang 2. Nah, sudah sama-sama kuadratnya ya, tinggal kita ambil koefisiennya. Atau coba kita jabarkan dulu ke konsep trigonometrinya, limit trigonometrinya, yaitu X kurang 2 dikali X kurang 2 per, ini nanti sama dengan sin X kurang 2 dikali sin X kurang 2. Ini kan sudah 1. Ini juga 1, sehingga jawabannya adalah 1. Kita lihat lagi ini, limit X menuju 0 dari cos 4X dikali sin 3X per 5X. Nah, karena ini kali bukan jumlah, tinggal kita masukkan untuk kosinusnya ini. X-nya 0, kosinus 0, 1, berarti abaikan saja, tinggal sin 3X per 5X. Ambil koefisiennya, 3 per 5. Jadi kapan nih Bang kita rubah dia ke identitas atau ke rangkap dan lain-lain? Apabila kita temukan dia tidak dalam perkalian kosinusnya. Ya, misalkan tambah, kurang, berarti harus kita arahkan ke sinus. Beda dengan ini kan kali nih.
Makanya langsung kita substitusikan aja dulu. Yang membuat nolnya kan hanya sinusnya, sehingga tinggal kita tinggalkan sinusnya. Nah, ini lagi kosinus 2x per cos x dikurang sin x. Kalau kita masukkan X sama dengan V per 4 ke dalam, ini nanti kita peroleh kosinus 2 kali V per 4 berarti V per 2 yaitu 90 per kosinus V per 2 atau 45 dikurang sin 45. Kosinus 90 kan 0 ya. Nah, di sini ini akar 2 kurang akar 2 setengah ya maksudnya. Ini 0 juga berarti 0 per 0. Karena dia 0 per 0 berarti kita harus arahkan ke sinus. Ini ada kosinus X dikurang sinus X, ini kosinus 2X. Berarti kita arahkan ke sudut rangkap. Kosinus 2X yang ada cos dan sinusnya, ada rumusnya. Rumus yang pertama tadi adalah cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X per cos X dikurang sinus X. Ini dari sudut rangkap ya. Sama dia dengan limit X menuju V per 2. Maaf, ini V per 4 ternyata. Kita gunakan tadi rumus ini lagi. A kuadrat dikurang B kuadrat, hasilnya adalah A kurang B dikali A tambah B. Maka kita masukkan kemarin nih, A-nya adalah cos X, B-nya sinus X. Sehingga bisa kita jabarkan cos X kurang sinus X dikalikan cos X ditambah sinus X per cos X dikurang sinus X. Ada yang bisa kita habiskan ya, atas dengan bawah. Yang ini habis, berarti tinggal cos X tambah sinus X. Tinggal kita substitusikan X sama dengan V per 4. Sehingga kita peroleh cos V per 4 ditambah sin V per 4. Kosinus V per 4 itu kan sama saja dengan kosinus 45 atau setengah akar 2. Sinus 45 setengah akar 2 juga. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 adalah akar 2. Contoh soal nomor 12, kita lihat nih. Limit X menuju 0 dari 1 kurang cos 8X per 4X kuadrat. Ingat tadi identitas, yaitu 1 kurang cos AX sama dia dengan 2 sin kuadrat A per 2X. Sehingga dari sini kita bisa ganti yang di atas. Limit X menuju 0 dari A-nya adalah 8. Berarti di sini tinggal 2 sin kuadrat 8 per 2 yaitu 4X per 4X pangkat 2. Sudah sama-sama berpangkat 2. Jadi bisa kita jabarkan lagi ke arah konsep trigonometrinya, yaitu 2 sin 4X dikali sin 4X per 4X dikali X. Nah, dari sini sudah ketemu jawabannya. 2 dikali 4 per 4 dikali 4 per 1. Ini habis, jadi tinggal 2 kali 4. Hasilnya adalah 8. Soal nomor 13 nih. Sama saja seperti soal yang tadi, yaitu 1 dikurang cos AX, hasilnya adalah 2 sin kuadrat A per 2X. Oke, maka bisa kita buat ini. Limit X menuju 0 dari tan kuadrat 3X per, ini jadi 1 kurang cos 2X, A-nya adalah 2, berarti di sini nanti 2 per 2 berarti 1. 2 sin kuadrat X. Kita pisah dia menjadi limit X menuju 0 dari tan 3X dikali tan 3X per 2 sin X dikali sin X. Maka kita peroleh hasilnya jadi di atas 3 per 2 kali 1 kali 3 per 1. Maka dari sini 3 kali 3 adalah 9 per 2. Itulah dia. Keseringan memang kita langsung ambil saja kalau dari sini. Karena dia sudah sama-sama berpangkat 2, tinggal kita ambil koefisiennya, yaitu 3 pangkat 2 di atas per 2 kali 1 pangkat 2. Hasilnya adalah 9 per 2. Mau bagaimanapun kita buat, mau seperti ini nanti atau kita jabarkan seperti ini pun tidak masalah ya. Kemudian soal nomor 14, 2x sin x, ini sama saja dengan yang ini tadi. Maka bisa kita buat kembali limit x menuju 0 dari 2x
sin 3x per 1 kurang cos AX jadi 2 sin kuadrat 6 per 2 3x. Nah, sudah tinggal kita jabarkan kembali. 2x dikali sin 3x ini 2 sin 3x dikali sin 3x. Ini adalah hasilnya nanti 3 per 3. Yang ini hasilnya 2 per 2 kali 3. Ini 1 ya. Ini juga habis, jadi tinggal 1/3. Kita lihat soal nomor 15. Kosinus X dikurang cos 2X per X kuadrat. Kalau yang tadi kita masih menggunakan rumus identitas, sekarang ini dia rumus-rumus selisih fungsi kosinus. Tadi di awal sudah kita buat bahwa apabila ada kosinus A dikurang kosinus B, maka ini nanti hasilnya adalah minus 2 sin A tambah B per 2 sin A kurang B per 2. Ini yang kita bawa ke sini. Sehingga nanti kita peroleh limit X menuju 0 dari inilah A-nya, yang ini dia B-nya. Kita rubah 2 atau minus 2 sinus, jumlahkan X tambah 2X per 2 sinus X kurang 2X per 2 per X kali X, itu saja ya. Sama dia dengan limit X menuju 0 dari minus 2, ini kan jadi X tambah 2X 3X per 2 sinus, ini jadi minus 1 ya, minus X per 2 nih per X kuadrat. Ingat di kelas 10 apabila ada sin min X, ini sama saja hasilnya adalah min sin X. Ini ya untuk rumus sudut negatif. Sehingga minusnya ini tinggal kita kalikan kemarin, minus kali minus jadi positif. Ambil koefisiennya langsung, berarti 2 dikali yang ini jadi 3 per 2 per 1 dikali ini jadi setengah per 1. Ini habis, maka hasilnya adalah 3 per 2. Soal nomor 16 ini adalah soal terakhir kita. Kosinus X dikurang kosinus 5X. Nah, arahkan lagi kemari, yaitu rumus selisih dari kosinus. Sehingga kita peroleh limit X menuju 0 dari minus 2 sin, langsung saja jumlahkan ya, X tambah 5X berarti 6X per 2 sinus X kurang 5X adalah minus 4X per 2 per X dikalikan dengan tangan 2X. Sama dia dengan ini tadi minus dengan minus jadi positif, berarti tinggal ambil koefisiennya yaitu 2 dikali 6 per 2 dikalikan per 1 ya. Ini 4 minus 4 bagi 2 yaitu 2 per 2. Ini habis, 6 per 2 juga habis ini, jadi tinggal 6. Baiklah sobat matematika semua, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai limit trigonometri. Di video berikutnya akan kita bahas lanjutan materinya, yaitu limit tak hingga. Semoga video ini bisa membantu kalian semua dalam belajar limit trigonometri. Buat sobat semua, jangan lupa untuk like dan komennya, dan juga subscribe bagi yang belum, supaya teman-teman menjadi orang yang pertama yang mendapatkan notifikasi dari video-video pembelajaran yang akan saya buat nantinya. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan share ke teman-temannya supaya semakin banyak kawan kita untuk belajar bersama di channel ini. Selamat belajar dan salam sehat.